Ya, ya, semua orang mau dosa. Jadi kalau dosa itu kita harus segera semua kalau kata saya semua kita masuk sadar dosa. Ambil wudhu, sholat. Jadi sholat itu hanya sholat yang harus kita lakukan. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua. Jadi, insya Allah akan disampaikan oleh kita sebagai pada sampai 2000 ini enggak 1000 karena begitu banyak gaya. Alhamdulillah ya, yang namanya perjuangan memang tidak harus langsung ke angka 100. Kita harus berjuang dari awal, bertahap, tetapi dengan niat yang baik, insya Allah semuanya akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada penutup para nabi dan rasul, insan paling bertakwa, paling mulia akhlaknya, paling luhur budi pekertinya, paling sakinah keluarganya, paling damai hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada segenap keluarga beliau tercinta, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya di penghujung zaman ini. Mudah-mudahan selalu istiqomah di atas ajaran dan sunnah beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tema pertemuan pertama kita ini tentang ilmu waris. Tema yang tergolong berat. Karena berbicara tentang waris berarti berbicara tentang kematian, betul? Nggak ada waris kalau nggak ada yang mati. Maka kalau kita sudah memilih bicara tentang ilmu waris, membahas ilmu waris, berarti harus siap apa? Nah, siap mati, gitu kan? Seolah-olah begitu ya. Siap mati, siap untuk menyalurkan hartanya secara syar'i sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di 3 tempat dalam Al-Quran, bunyinya sama, dan kita insya Allah hafal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Itu sesuatu yang pasti. Maka kalau hari ini orang-orang ribut tentang bagaimana pencapresan 2024 ya, capres sana, capres sini, caleg sana, caleg sini, sebenarnya jabatan paling tinggi dari kita itu bukan capres atau caleg, tapi paling tinggi itu camat, betul? Apa singkatan dari camat? Camat mati, gitu kan? Itu jabatan yang paling tinggi. Siapapun orangnya pasti akan mengalami kematian. Siapa orang yang paling kita kagumi hari ini? Mati. Siapa orang yang paling berkuasa hari ini? Mati. Siapa orang yang paling lemah hari ini? Juga mati. Termasuk kita semua. Nah, ketika kita wafat, maka jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang buruk untuk orang-orang yang berada di belakang kita, termasuk dalam perkara harta, terutama buat bapak-bapak itu sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat, dapat harta, punya rumah, punya tabungan, punya kendaraan, lalu tidak belajar ilmu waris. Itu bahaya sebenarnya, bahaya. Begitu dia meninggal, anaknya rebutan tanah, gitu kan? Waktu engkau hidup, engkau bilang tuh yang sebelah sana kontrakan punya aneh, gitu kan? Padahal belum pernah engkaunya ngomong begitu. Atau ketika si istri meninggal dunia, begitu dikuburkan jenazahnya, buru-buru suaminya melangkahi kuburan istrinya. Ditanya orang-orang, Mas, kamu ngapain langkahi kuburan istrimu? Sebab waktu hidup istri saya pernah bilang, Mas, kalau mau nikah lagi langkahi mayatku. Bisa begitu. Dan kebetulan istrinya orang kaya, meninggal, punya harta. Wah, luar biasa. Itu kalau yang meninggal istrinya. Kalau yang meninggal suami, lebih-lebih. Pak, jangan dipikir istri-istri kita itu kita meninggal bakal setia. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bapak-bapak punya harta banyak, kemudian meninggal. Istri punya harta dari warisan bapak, nikah lagi sama berondong, Pak. Iya, bisa jadi begitu. Makanya bekali dengan waris sehingga mengerti. Ketika seorang lelaki meninggal dunia, punya istri, punya anak, punya orang tua, berapa bagian orang tuanya, berapa bagian anaknya, berapa bagian istrinya. Kan yang terjadi hari ini, kalau bapak meninggal, emak masih ada, warisan nggak dibagi. Kenapa? Lu nggak tahu diri, emak masih hidup, warisan nggak dibagiin, begitu mikirnya. Padahal ada hak dari anak-anaknya, ada hak juga dari orang tua si suaminya. Itu sering terjadi hari ini. Makanya dengan belajar waris, tahu hak dan kewajiban masing-masing. Bagian istri itu paling tinggi 1/4 dari harta suami kalau suami nggak punya anak. Kalau suami punya anak, bagian paling tinggi dari istri hanya 1/8. Seperti itu. Jadi kita perlu belajar ilmu waris. Nah, hari ini kita akan coba bicara bagian awal tentang dahsyatnya ilmu waris. Slide-nya sudah saya siapkan. Sebentar, kita pakai suara biar agak ramai dikit. Dan PDF-nya juga nanti bisa diberikan ya. PDF-nya nanti diberikan, silakan disimpan di rumah sebagai oleh-oleh, dibagikan juga boleh. Untuk apa? Untuk dipelajari oleh yang lain. Jadi di kajian kami seperti biasa selalu ada oleh-oleh berupa PDF-nya. Jadi bisa dimiliki, disebarluaskan, jadi pahala yang mengalir. Kita mulai ya, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita secara umum namanya fiqih waris. Maktabah Abu Abdurrahman As-Salwani, bawahnya itu bisa ya. Maktabah itu artinya apa sih? Udah tahu? Perpustakaan. Abu Abdurrahman itu nama saya. Ya, kunyah, julukan, karena saya punya anak yang bernama, anak pertama bernama Abdurrahman. Jadi saya dipanggil Abu Abdurrahman. Sama ibu-ibu juga. Kalau punya anak pertama misalnya Aisyah, maka ibu-ibu punya gelar namanya Ummu Aisyah. Ya, laki-laki juga sama. Kalau punya anak namanya misalnya Ahmad, anak pertama ya, maka dia punya gelar Abu Ahmad. Ini bukan julukan atau nama teroris. Teroris itu Abu dulu ya. Ini kunyah, ini kehormatan dalam Islam. Seperti Rasulullah SAW kan punya kunyah, punya julukan, punya gelar. Siapa namanya? Rasulullah. Abu siapa? Abul Qasim. Karena beliau punya anak pertama bernama Al-Qasim, laki-laki. Namanya, makanya beliau julukannya Abul Qasim. Bapaknya si Qasim, maksudnya begitu. Baik, kita lanjut. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Lihat, An-Nisa ayat 7 dengan tegas menyebutkan ada bagian buat laki-laki, ya, berupa harta peninggalan dari orang tua atau kerabatnya, atau anaknya, atau kakak dan adiknya, atau paman dan bibinya. Perempuan juga sama, punya bagian dari peninggalan harta kedua orang tua atau kerabatnya, sedikit atau banyak, menurut bagian mafruḍo yang telah ditentukan. Jadi bagiannya nggak bisa ngarang-ngarang, sudah ditentukan dari langit. Berapa bagian si fulan, berapa bagian si fulana, sudah ditentukan. Jadi nggak bisa kita main klaim, saya pengen yang ini, saya pengen segini, nggak bisa. Kalau seseorang meninggal dunia, maka hartanya milik ahli warisnya. Termasuk yang meninggalnya, yang punya harta, dia nggak berhak mengatur-ngatur. Misalnya masih hidup nih, masih hidup, bagi-bagi warisan, ini salah. Kenapa salah? Karena orang yang bisa bagi warisan hanya orang yang sudah meninggal. Kalau masih hidup namanya bukan bagi warisan, tapi bagi apa? Hibah atau wasiat, ya, atau wakaf, seperti itu. Makanya dalam Islam itu luar biasa. Ketika seseorang meninggal dan punya harta, udah meninggal aja di sana. Gak usah ngatur-ngatur harta. Buat siapa, buat siapa. Yang ngatur biar Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 itu diatur tuh. Bagian anak perempuan kalau seorang diri berapa, kalau dua orang atau lebih berapa, itu diatur dengan rinci. Makanya ada bagian yang telah ditetapkan dari langit. Jangan mengatur-ngatur urusan warisan. Lihat betapa panjang pembahasan ilmu waris. Jadi nggak bisa sekali pertemuan memang. Tapi hari ini kita akan memotivasi saja. Yang penting kita punya niat untuk belajar ilmu waris. Sudah dicatat oleh Allah Ta'ala belajar ilmu waris. Dari mulai pengertiannya sampai nanti bagian ke-9 kalau lancar, kita sudah bisa menghitung tuh bagaimana bagian si fulan, si alan, si fulana, si allana kalau seseorang meninggal dunia.
bisa menghitung sendiri, lebih nyaman, bahkan lebih menenteramkan hati, dan tidak usah ditunda-tunda lagi, tidak juga dianggap tabu. Karena hari ini kan kalau bicara waris, bicara sesuatu yang tabu. Janganlah yang bicara waris dulu, padahal hak dia. Ada seorang adik kakak, orang tuanya meninggal. Si adik tinggal di Jakarta, kakaknya di Surabaya. Nah ketika meninggal orang tua punya harta kan, harusnya adik kakak dapat ya, dapat. Ternyata hartanya dikuasai oleh kakaknya yang ada di Surabaya, laki-laki. Maka dia susuk ke Surabaya untuk minta jatah bagian dia sebagai orang yang berhak mendapatkan waris juga sebagai adik laki-laki. Nah sampai di sana dulu kalau belum meninggal orang tua, begitu hangat disambut, disuruh dijamu, disuruh bermalam. Begitu tahu adiknya ke Surabaya untuk nagih warisan, sampai di sana, masya Allah, yang bukain pintu keponakannya, alias anak dari kakaknya. Dulu mah biasanya disambut dengan hangat, sekarang ditanya, ada apa paman kok kesini? Ya bapakmu ada nak, bapak nggak ada. Masya Allah, nggak disuruh masuk, bapak nggak ada. Maka si paman nggak enak kan, akhirnya dia nggak masuk, dia berdiamlah di dekat warung di rumah itu. Kali-kali kakaknya lewat, dia mau sapa supaya bisa ngobrol masalah waris. Ditungguin lama nggak keluar-keluar, katanya apa? Gak lama kemudian akhirnya pintu gerbang rumah itu terbuka, keluar satu keluarga pakai mobil. Sampai kayak begitu, hubungan persaudaraan putus cuma gara-gara masalah waris. Dan kalau seseorang menunda-nunda pembagian waris, sebenarnya apa bedanya dia dengan koruptor? Ya kita kan tiap hari teriak-teriak, jangan korupsi, jangan ambil uang rakyat, jangan ambil hak orang lain, tapi hak saudara kita tahan. Kita nggak kasih. Ada kejadian lagi, kali ini perempuan. Adik kakak perempuan, orang tua meninggal, nggak punya kakek nih orang tuanya, nggak punya orang tua lagi. Istrinya juga udah meninggal. Nah yang dipunyai oleh bapaknya ketika meninggal adalah saudaranya, pamannya dari dua anak perempuan ini, begitu ya. Nah begitu meninggal, ya karena nggak ngerti waris, harta diambil semua oleh dua anak perempuan ini. Dibikin apa? Dibikin kontrakan. Ini kisah nyata di Kuningan Jakarta. Dibikin kontrakan banyak. Sementara kalau orang meninggal cuma punya anak perempuan, harta nggak habis. Kenapa nggak habis? Karena anak perempuan dua orang cuma paling gede dapat 2/3. Sisanya berapa? 2/3, sisanya berapa? 1/3. Dan itu lari ke siapa? Lari ke saudara dari yang meninggal, alias paman dari dua anak perempuan ini. Nggak dikasih. Sampai kontrakannya sudah bertahun-tahun. Baru kemudian ketika ngaji, nanya ke guru, sadar ternyata harta milik ayahnya itu ada bagian bagi pamannya. Gimana tuh coba? Sementara sudah kontrakan berdiri, sudah ada penghasilan bertahun-tahun, dia ternyata memakan uang yang bukan miliknya. 1/3 dari harta itu milik siapa? Milik pamannya. Allahu Akbar. Berbahaya kan ya seperti ini. Memasukkan uang haram ke dalam perut, ya sama saja memasukkan diri kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bicara yuk pelan-pelan tentang pengertian waris dulu. Apa yang dimaksud dengan waris? Waris itu berasal dari kata al-mirath, yaitu dari kata waritha, yarithu wirtan wa mirathan. Artinya intiqalu ilaihi mala fulanun ba'da wafatihi. Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain. Jadi pindah hartanya. Ustaz kalau dia tahan-tahan, di sisi Allah mah sudah pindah. Di sisi Allah mah harusnya bukan milik dia. Otomatis berpindah. Ya, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru kulli warithin wa kaifiyatu tawzi'. Ilmu untuk mengetahui yang berhak dan tidak berhak menerima warisan siapa saja, ketahuan tuh. Biasanya ya, kalau ada orang meninggal yang bantuin banyak saudara, betul? Tujuannya apa sih? Supaya kebagian jatah. Tapi kan sudah ditentukan yang berhak tidak berhak, sudah ditentukan. Ini ada suami istri menikah puluhan tahun sampai punya anak. Saya punya anak. Lalu kemudian
suaminya meninggal dunia, maaf, istrinya meninggal dunia. Oh maaf, bukan meninggal, cerai. Suami istri ini berpisah, cerai. Padahal sudah punya anak, ya, cerai. Kemudian menikahlah si suaminya dengan perempuan yang baru, iya kan? Baru menikah 10 menit, namanya ajal, kalian tahu, tiba-tiba si suami ini meninggal dunia. Ya, istrinya belum sempat dicolek. Ya, tapi dia sudah tercatat sebagai istrinya dari laki-laki tadi. Pertanyaan Ustaz, yang dapat waris istri pertama atau istri kedua? Mantan istri atau istri kedua? Istri? Nah, tahu kan? Istri kedua. Istri pertama, walaupun sudah puluhan tahun menjalin rumah tangga sampai punya anak, dia tidak berhak waris gara-gara apa? Sudah bercerai alias berpisah. Makanya siapa di sini yang suaminya tajir, lalu sakit-sakitan, ya, udah sebel, tahan dulu dah. Tahan dulu dah, gitu ya. Tahan dulu, supaya apa? Supaya tidak tercatat sebagai cerai dari suami tersebut. Begitu ya. Makanya yang berhak tidak berhak diatur dalam Islam, termasuk menantu dapat warisan nggak? Nggak dapat. Anak angkat dapat warisan nggak? Nggak dapat. Apa ya? Keponakan dari anak perempuan dapat nggak? Nggak dapat. Coba bayangin. Jadi ditentukan yang dapat dan tidak dapat. Nanti akan diketahui bahwa dalam satu keluarga kalau ada anak laki-laki, dicatat dari sekarang ya, karena mumpung masih pada bisa punya anak lagi kan ibu ya, masih ya, iya. Iya. Kalau ada anak laki-laki, ini Ustaz kasih rahasianya dari awal, itu harta selesai sudah, akan terbagi di internal keluarga. Tapi kalau dalam satu keluarga nggak ada anak laki-laki, ayah sudah tidak ada, maka harta akan lari ke pinggir alias ke saudara dari yang meninggal. Karena anak laki-laki menghabiskan harta, sisanya buat dia semua. Termasuk kalau masih ada ayah, ayah menghabiskan harta. Kalau ada ayah dan anak laki-laki bersamaan, ayah ngalah. Ayah cuma 1/6, anak laki-laki yang menghabiskan harta. Begitu ya. Siapa di sini orang tua udah nggak ada, lalu nggak punya anak laki-laki, cepat-cepat dah. Ya. Produksi lagi anak laki-laki, ya. Ada kejadian di komplek kami, salah seorang jemaah kami, ya lumayan berada ya, di seorang kontraktor perumahan, cuma punya anak 2 orang perempuan, ayah ibunya udah nggak ada, punya istri juga, tinggal di komplek sebelah. Dia ikut kajian waris, tahu dong, cuma punya anak 2 orang perempuan. Nanti kalau saya meninggal, harta nih pasti akan ke saudara-saudaranya. Dan dia memang sudah sakit-sakitan. Dan saudaranya ketika sakit-sakitan rajin banget jenguknya. Karena tahu harta nggak habis oleh 2 anak perempuan ini. Taruhlah ya, dia punya istri dapat 1/8. Lalu 2/3 buat anak perempuan, ada sisa nggak? Ada sisa cukup banyak. Cukup banyak saja. Ya, maka itu datang lagi, datang ke rumah ini minta solusi. Bagaimana Ustaz solusinya nih? Ini udah mulai nyebelin nih saudara-saudaranya. Pada ke rumah, ngarepin saya cepat mati gitu ya. Karena dia tahu dia tidak punya anak laki-laki. Minta solusi, akhirnya kami berikan solusi. Ya nanti ada di bab berikutnya. Hibahkan saja sejak masih hidup harta kepada anak perempuan. Dihibahkan, dialih-namakan, dihadiahkan buat anak perempuan 2 orang itu. Sehingga habis semua hartanya. Ya kan? Termasuk istrinya juga dikasih dong sedikit ya, misalnya rumah itu lah ya, nanti sisanya baru bisa dibagi-bagi seperti itu ya. Dia lakukan itu akhirnya karena memang kondisinya berbahaya, karena anak-anaknya masih kecil-kecil perempuan, nggak bisa kan mengatur harta demikian rupa seperti itu. Akhirnya dilakukan seperti itu. Dia yang jadi sasaran berikutnya saya, saudara-saudaranya semua pada datang ke rumah untuk kenapa Ustaz kasih solusi begitu gitu ya. Masya Allah. Ya, lalu mengetahui kadar yang diterima setiap ahli waris serta cara pembagiannya. Nama lain dari ilmu waris adalah ilmu faraid. Kalau di kampung-kampung tuh nggak kenal tuh orang istilah ilmu waris, ya kenanya ilmu faraid. Ya,
dari asal kata farun, artinya bagian. Maksudnya bagian bagi ahli waris yang telah ditentukan. Ilmu yang mempelajari fardun dinamakan ilmu faraid atau ilmu waris. Ini dia pembahasan kita. Keistimewaan ilmu waris apa saja? Apa keuntungan kita duduk di sini belajar waris? Pertama, melindungi hak-hak manusia. Lihat An-Nisa ayat 7-10. Dilindungi hak-haknya dengan ilmu waris. Dulu, ibu-ibu, zaman jahiliyah, yang namanya suami meninggal, perempuan itu nggak dapat waris. Perempuan itu makhluk nomor 2, nggak dapat waris perempuan itu. Harta sepenuhnya dikuasai oleh paman. Bahkan nih, kalau istrinya lebih dari 1, itu perempuan yang sisanya itu, kecuali ibu kandung, itu jadi warisan buat anak-anak. Bayangin, perempuan jadi warisan, boleh diwariskan kepada paman atau anak-anaknya, alias dimiliki oleh anak-anaknya selain ibu kandung, tentu saja seperti itu. Itu berbahaya. Dulu juga di zaman jahiliyah yang namanya anak kecil itu nggak ada jatah waris, nggak ada. Tapi hari ini jangankan perempuan pasti dapat, jangankan anak kecil juga dapat. Itu janin yang ada di kandungan seseorang nih, suaminya meninggal, istrinya lagi hamil, ya udah usia ditiupkan dulu berapa bulan? 4 bulan. Itu dapat jatah warisnya. Asal syaratnya 2. Janinnya ketika ayahnya meninggal itu hidup, dan ketika lahir tidak meninggal, alias hidup juga. Maka dia dihitung warisnya. Allahu Akbar. Begitu adil hukum dalam Islam. Sehingga ilmu waris itu melindungi hak-hak manusia. Yang kedua, disebutkan kadarnya secara rinci dalam Al-Quran. Lihat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Saya nggak bacakan ayatnya biar dilihat aja di rumah nanti ya. Ingat-ingat ya Bu. Ayat berapa? An-Nisa 11, lalu 12 sama 176, ayat terakhir dari surah An-Nisa. Ini bicara rinci sekali tentang ilmu waris, bagian ibu berapa, ayah berapa, ibu kalau anak yang meninggal punya 2 orang saudara berapa bagiannya. Ya kalau anak punya anak berapa bagian suami, kalau istrinya punya anak berapa bagian ibu berapa, sampai saudara seibu diatur dalam An-Nisa ini. Rinci sekali. Coba kalau kita belajar ilmu sholat, Al-Quran perintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kira-kira Al-Quran jelasin nggak cara meletakkan tangan di mana? Kan hari ini kita lihat ya, ada yang di sini di atas dada normal, ada yang di atas tadi, ada di atas itu, ada sudur ya, ada lagi yang sampai begini, benar ya? Ada lagi yang di bawah pusar, ada lagi yang minggir sedikit, ya macam-macam ya. Itu karena Al-Quran tidak menentukan rinciannya, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Kalau ilmu waris enggak ditentukan rinciannya, berapa per berapa, berapa per berapa, ada 6. Nah ini oleh buat ulang ya. Ada yang dapat setengah, seperti suami kalau istrinya nggak punya anak, suami dapat setengah ya. Ada yang dapat 1/4, lalu ada yang dapat 1/8. Setengah, 1/4, 1/8, tinggal dibagi 2 ya. Ada lagi yang dapat 2/3, 1/3, 1/6, tinggal dibagi 2 juga kan? Ya kan? Kita ulangi. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3. 2/3 bagi 2 kan 1/3 kan? 1/3 bagi 2 berapa? 1/6. Cuma segitu aja hitung-hitungannya. Nggak ada yang angka-angka yang lain. Cuma segitu doang hitung-hitungannya. Yuk kita ulangi. Ada yang dapat? Ayo semua yang setengah. Yang kedua? 4. Yang ketiga? 8. 1/8. Yang keempat? 2/3. Yang kelima? 1/3. Yang keenam? 1/6. Itu aja. Cuma segitu hitung-hitungan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Nggak ada 2/9, nggak ada 7/12, nggak ada. Cuma segitu aja. Cuma 6 bagian. Rasulullah perintahkan langsung untuk kaum muslimin belajar waris. Ta'allamul faraid wa'allimuhun nas. Belajarlah ilmu waris dan ajarkan manusia.
Kalau Rasulullah suruh belajar, hukum asalnya berarti wajib. Wajib belajarnya. Jadi kalau tidak belajar waris, hukumnya berdosa. Karena hukum asal perintah itu wajib, kecuali ada qarinah, ada dalil yang memalingkan derajatnya dari wajib menjadi sunnah. Ini nggak ada. Jadi belajar waris itu wajib hukumnya. Jadi siapa yang meninggal belum belajar waris berdosa dia. Kemudian wa'allimuhun nas, dan ajarkan manusia, suruh diajarin. Yang disebut manusia sini nggak usah jauh-jauh keluar, minimalnya istri, anak diajarkan. Bapak Ibu semua, saya punya 3 orang anak, 1 istri. Itu hari ini anak-anak sudah tahu tuh bagaimana komposisi harta di rumah. Rumah berapa persen milik uminya, berapa persen milik abinya, begitu ya. Kendaraan milik siapa, tanah di mana milik siapa misalnya. Itu sudah kami sampaikan ke anak-anak. Nah, kalau abi meninggal, bagian umi sekian, bagian kamu berapa anak, kan 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Itu sudah kami ajarkan itu semua. Jadi saya nggak ada beban lagi. Anak-anak sudah tahu kondisi harta, status harta, juga bagaimana cara pembagian. Itu penting supaya nggak terjadi keributan dalam rumah tangga. Ada seorang ibu ngerti syariah, suaminya meninggal, dia tinggal di rumah itu, anak-anak sudah mandiri punya rumah masing-masing. Ketika suaminya meninggal, si ibu kumpulin anak-anaknya di rumah. Nih, luar biasa nih kejadiannya. Kumpulin anak-anaknya di rumah, lalu ditanya, "Nak, kamu masih sayang sama ibu?" "Masih." "Kalau begitu kamu ketahui ya nak, rumah ini dibangun 50% dari harta milik ibu, 50% dari harta milik ayahmu." Kata si ibu, "Oh ya baik bu," gitu si anak-anak. Nah, dari 50% milik ayahmu, ketika ayahmu meninggal, ibu dapat 1/8. Sisanya 7/8 milik kalian berdua. Pertanyaannya, ibu masih boleh tinggal di sini gak nak? Tentu saja anak membolehkan, karena ternyata masih ada bagian dari ibu. Sehingga si ibu meninggal, itu jelas tuh bagiannya. Ini ngerti syariah, itu bagus sekali. Daripada ditutup-tutupi, tidak diajarkan ilmu waris, padahal sangat ringan, cuma begitu doang, selesai pembagian waris. Jadi bagi waris itu nggak harus menjual aset. Ini kesalahan hari ini, warisnya masih tradisional. Nanti Ustadz, oh rumahnya juga belum kejual, gimana mau bagi waris? Salah. Bagi waris itu tidak menjual aset, tetapi mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris, cukup selesai. Nah, ketika si ibu tadi ngomong begitu tuh ke anak-anaknya, selesai pembagian waris tanpa ada keributan. Yang penting masing-masing mengetahui bagiannya sendiri, gitu kan? Cukup begitu, selesai. Jadi nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu nunggu jual rumah yang di pinggir jalan, rumah yang di tengah, gitu, nggak perlu. Yang penting bagiannya masing-masing sudah tahu, kemudian tanda tangan semua. Kalau perlu kuatkan pakai akta notaris, selesai. Kalau nggak pakai apa tuh yang 10.000 tuh materai, selesai, semua sepakat, sudah selesai. Nanti sekuat disampaikan ke mahkamah. Kalau ada salah seorang meninggal dunia duluan, tetap dia tahu bagiannya berapa, dan anak-anaknya berhak mendapatkan itu, terus saja. Jadi jangan pikirannya ilmu waris itu menjual aset dulu. Sebagai contoh, ada 2 orang pemilik warisan berupa seekor kerbau. Kerbaunya kerbau produktif, bisa disuruh kerja dapat uang. Nah, kalau waris kampungan tradisional, itu kerbau tadi dijual, hasilnya bagi 2, atau dipotong dagingnya bagi 2, selesai. Tapi kalau yang cerdas, yang pinter, kerbaunya biarkan bekerja, dapat fulus, nanti hasilnya dibagi 2. Masalah nanti kemudian kerbaunya mati, gitu kan, atau mau dipotong, ya tinggal dibagi 2 dagingnya, selesai sudah. Begitulah waris, tidak melulu menjual aset, tetapi cukup diketahui bagiannya masing-masing. Dari mana kita tahu bagian kita? Dari belajar. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Sebenarnya 2 kali 3 kali pertemuan sudah bisa, dan ibu-ibu sudah punya bekal buat hujah di depan suami atau mertua, bagian saya berapa gitu ya. Dari sekian pintu kontrakan, tapi kan banyak kontrakannya kan. Nah, saya dapat berapa pintu, udah tahu ibu sekarang kan. Kalau belajar ilmu waris, bukan pintunya doang ya bu, sama isinya.
Baik, yang keempat, ganjaran dan ancamannya dahsyat. Lihat An-Nisa ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ayatnya. An-Nisa ayat berapa? 13 dan 14. Allah Ta'ala memberikan ganjaran buat orang yang belajar ilmu waris dan membagikan secara benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah waris, bukan cuma bagi rata, bukan pakai hukum pikiran Belanda, pakai hukum Islam. Siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya abadi selama-lamanya. Allah Akbar. Hadiah di surga. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah ganjaran yang agung. Tapi yang menangani luar perhatikan. Yang suka nunda-nunda perhatikan ayat 14-nya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Pengennya perempuan biasanya nih, pengennya bagi rata, padahal perempuan laki-laki lidzakari mithlu hadzil unthayain, 2 kali laki-laki, perempuan sekali. Ya misalnya, siapa yang durhaka terhadap hukum-hukum Allah, yudkhilhun nar, maka dia akan memasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, abadi selama-lamanya. Walahu adzabun muhin, dan baginya adab yang menghinakan. Yang ngeri ini bicara waris kan bicara kepada orang Islam ya. Tapi orang Islam yang tidak menerapkan hukum waris, ancamannya neraka khalidan fiha. Coba kalimat perhatikan. Khalidan fiha artinya apa? Khalidan fiha, abadi di dalam neraka. Pertanyaan saya, mungkin nggak orang Islam abadi di neraka? Enggak. Pasti dikeluarkan kan? Masuk ke surga. Tapi ancaman waris menyebabkan bisa jadi orang Islam kufur, sebenarnya kufur, dan abadi di dalam neraka gara-gara durhaka terhadap ilmu waris. Ngeri ya? Baik, itulah ganjaran dan ancamannya. Dan yang terakhir, ini yang luar biasa. Hampir tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum waris. Coba, di sini nih, kalau kita bicara belajar tentang sholat nih, bab sholat, duduk bab sholat. Yang satu pakai usolli, betul ya? Yang satu kagak. Yang satu kunut subuh, yang satu kagak. Yang satu adzan Jumatannya 2 kali, yang satu 1 kali. Perbedaan pendapat. Dalam masalah zakat juga sama. Zakat profesi, zakat mal, ada perbedaan pendapat. Tapi coba semua duduk ilmu waris, belajar ilmu waris, hampir tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat, sebab sudah disebutkan rinciannya di dalam Al-Quran. Sebelum kita ngobrol dan tanya jawab, barangkali ada contoh-contoh kasus kita coba pecahkan di sini. Kita bicara yang terakhir ini supaya tidak terlalu panjang. Perbedaan waris, wasiat, dan hibah. Ini sering ketukar-tukar. Waris disebut wasiat, wasiat disebut hibah, atau seterusnya. Ini berbeda. Jadi jangan buru-buru sewa pengacara untuk urus harta, padahal pengacaranya belum tentu paham di perbedaan waris, wasiat, hibah. Coba kita lihat perbedaan dari sisi hukum. Waris itu hukumnya apa? Wajib, harus diterapkan. Kalau wasiat hukumnya apa? Sunnah. Mau ngasih wasiatnya, mau enggak, terserah, bebas. Kalau beri wasiat hukumnya ada pahala, kalau enggak wasiat enggak apa-apa. Begitu ya. Hibah hukumnya apa? Hibah itu hadiah. Hukumnya apa? Sunnah, atau kita nyebutnya wakaf ya. Sering wakaf. Itu sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sekarang waktu akadnya. Waris itu setelah wafat. Jadi nggak ada bicara waris ketika orang masih hidup. Harus setelah wafat. Wasiat sebelum wafat. Jadi ditulis wasiat sebelum wafat. Hibah juga sebelum wafat. Waktu eksekusinya kapan? Kalau waris setelah wafat, jelas setelah wafat. Kalau wasiat setelah wafat. Dibikin wasiatnya sebelum wafat, eksekusinya setelah wafat. Nah kalau hibah
dibikin suratnya sebelum wafat, dibagikannya sebelum wafat. Jadi nggak boleh ibu-ibu bilang dulu engkau waktu masih hidup rumah itu buat saya, hibah buat saya, tapi tidak ada suratnya. Itu belum selesai proses hibah. Makanya siapa yang hari ini nempatin rumah bapak, rumah emak, udah kamu daripada ngontrak tempatin aja rumah bapak yang di Rawamangun gitu ya, ditempatin lah. Sebenarnya bapak maksudnya ngasih, cuma bahasanya nempatin. Kita udah ngerti. Nah, berhubung bapak sudah mulai sakit-sakitan ya sementara anak bapak banyak, bukan cuma saya doang misalnya, udah mulai diurus tuh. Pertama-tama begini ngomongnya, jangan langsung, Pak, ini kan dikasih, mana sertifikat? Enggak ya, pertama-tama ngomongnya dengan bahasa yang halus, Pak, boleh nggak saya fotokopi sertifikatnya? Ya buat jaga-jaga, Pak. Jaga-jaga apa lo? Karena gue meninggal loh gitu ya. Yang enggak Pak, buat jaga-jaga aja gitu kan. Takut RT RW nanyain gitu kan. Ya itu harus jelas dari awal. Sebagaimana suami sama istri harus jelas. Suami ngasih mobil, ngasih motor itu sebagai apa? Ngasih hibah atau cuma buat minjemin doang karena supaya nggak terkena pajak progresif gitu aja. Ya kan? Kalau nama kita 2 kali kan kena pajak. Kalau satu atas nama istri kan agak mendingan, apalagi yang tinggal di Jawa Barat bisa. Kalau DKI itu nggak bisa. Nah itu harus jelas Bu. Dikasih cincin nih mas suami nih, misalnya 2 kilo. Kalau begini ya tangannya 2 kilo. Iya dikasih, kami ini panjang banget Bu ya. Ya dikasih harta itu harus jelas sebagai pinjaman sebagai apa? Karena tidak ada dalam Islam harta gono gini. Begitu suami meninggal, harta bagi 2 nggak ada, tidak ada dalam Islam. Makanya dari awal status harta suami dan istri harus jelas milik siapa. Ini bukan masalah materi, masalah pengetahuannya nanti. Dan ini sering jadi bibit keributan. Sekarang sih nggak bicara apa-apa. Ya, ibu-ibu nggak apa-apa lah, saya akan dapat bagian apa-apa dah. Punya suami juga punya saya, intinya begitu lah. Tapi ya sekarang ngomong begitu. Begitu suami meninggal, tiba-tiba teman grup alumni-nya WhatsApp, masnya udah meninggal. Nah, udah mulai itu, udah mulai hati mulai mantan gitu kan, atau suami banyak gitu kan, atau suami, nah udah mulai goyah itu, ya. Nah sekarang dipersiapkan, milik siapa katanya, jangan sampai tidak jelas. Ternyata selama ini cuma dipinjemin STNK, cuma dipinjemin kunci rumah, padahal rumahnya milik orang tua. Kalau milik orang tua berarti waris jatuhnya, nggak bisa disebut hibah, karena proses hibah harus selesai sebelum wafat. Sekarang kadar pemberiannya berapa bagian? Kalau waris sesuai faraid. Tadi sudah disebutkan ya, ada yang dapat berapa? Setengah, lalu sepertiga, lalu nah itu faraid namanya. Kalau wasiat maksimal sepertiga. Ngasih wasiat nih buat tetangga, buat sahabat karib. Kalau hartanya 900 juta, maksimal wasiat berapa juta? Berapa sepertiganya? Dari 900 juta berapa? 300. Ih, matematikanya malu-maluin amat. Akal tuh 300 juta. Ya, sepertiga ya, sepertiga. Maksimal enggak boleh lebih. As-sulus was-sulusu katsir kata Nabi. Sepertiga saja kalau wasiat. Sepertiga itu sudah cukup banyak kata Nabi. Nah, kalau hibah, kasih hibah nih, jumlahnya bebas. Enggak dibatasi sepertiga. Mau hibahkan semua boleh. Saya mau cerita, ada orang, salah seorang paling kaya di Saudi termasuk di dunia, masuk majalah Forbes. Ini kisah nyata. Pemilik kebun kurma paling besar di Madinah, yang hasilnya sudah dibagikan buat jemaah haji atau umrah. Namanya Sheikh Ar-Rajhi, rahimahullah, sudah wafat sekarang. Ini orang kaya, dia pengen, tahu nggak, Bapak Ibu semua, ingin meninggal dalam keadaan miskin. Ya, jarang-jarang ya. Kenapa dia ingin meninggal dalam keadaan miskin pada orang kaya? Karena dia tahu nanti di akhirat hisab atau pemeriksaan buat orang kaya itu lama. Makanya dia pengen meninggal dalam keadaan miskin. Caranya bagaimana, Bu? Caranya hartanya semua dia sumbangkan, dia hibahkan untuk pembangunan masjid
dan jadi masjid terbesar nomor 3 di dunia yang ada di kota Riyadh, Saudi Arabia, namanya Masjid Ar-Rajhi. Silakan dicek di YouTube, di Google. Masjid Ar-Rajhi. Dia sumbangkan semua sana, dia nggak punya kata apa-apa lagi. Sampai kemudian dia pun di akhir hayatnya tidur di emperan-emperan masjid yang dia bangun itu, sampai dia meninggal dunia. Meninggalnya benar-benar miskin. Syekh Ar-Rajhi. Dia hibahkan seluruh hartanya. Jadi kalau hibah mah bebas jumlahnya. Seperti itu. Sekarang pihak penerimanya yang terakhir, kalau waris yang berhak menerima ahli waris. Siapa mereka? Tadi itu undecided berapa? 11, 12 sama 176. Kalau wasiat tidak boleh buat ahli waris. La wasiyata li warithin, kata Nabi. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Gak boleh ngasih wasiat ke anak. Anak-anak ahli waris. Gak boleh ngasih wasiat ke istri. Karena istri ahli waris. Ke ayah ibu gak boleh. Selain ahli waris. Siapa contohnya? Paman ahli waris. Anak angkat boleh. Siapa lagi? Anak tiri boleh. Ya. Siapa lagi? Mantan boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Ya mantan boleh. Hah? Janda sebelah rumah boleh nggak? Boleh. Boleh. Asal ibu-ibu duda sebelah rumah boleh nggak? Boleh. Ya. Istri kedua ahli waris. Dan istri kedua, istri pertama bagiannya sama. Tidak boleh dibeda-bedakan mentang-mentang istri tua lebih banyak dibanding istri muda. Salah, haram, tidak boleh. Kalau seseorang punya istri 2 atau 3, nanti warisan buat istri itu satu bundle nih, 300 juta. Itu dibagi rata. Nggak bisa bilang istri tua paling banyak, nggak bisa. Itulah alasan mengapa perempuan tidak mau di mana tuh. Ya karena bagiannya itu bagi rata soalnya. Nggak ada istilah senior ya Bu. Istri itu nggak ada istilah senior. Satu lagi Bu, sebentar, satu lagi yang mulanya. Dia nggak sabar. Udah nyerempet bisa selesai. Satu lagi, pihak penerima dari hibah siapa? Pihak penerima hibah bebas, siapapun. Jadi boleh nggak ngasih hibah ke anak? Ke istri? Ahli waris bukan ahli waris boleh, bebas kalau hibah. Inilah perbedaan waris, wasiat dan hibah, dan inilah yang bisa kita sampaikan supaya nggak terlalu lama. Nanti kita coba tanya jawab saja biar ada lebih mengalir ya, tidak monolog seperti ini. Baik, sebelum kita tutup, ya barangkali ada yang ingin ngobrol, silakan. Ingin ditanyakan silakan. Tadi ada ibu-ibu. Ya silakan. Kalau bagiannya istri iya. sama Iya. kalau yang nggak punya surat nikah gimana? Nikahnya nikah Siri. siri, bisa nikah gelap gitu ya. Ya, dalam Islam dia dapat. Secara agama dia dapat. Tapi kalau istri kedua atau istri pertamanya menuntut sampai ke mahkamah pengadilan, maka nggak dapat. Harus punya proof, harus punya bukti. Ini kejadian nyata. Ada seorang lelaki, ini kisah nyata, sampai diurusin sama ketua BPK zaman itu. Lelaki tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, lebih banyak waktunya di Jakarta. Akhirnya dia di Jakarta nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Istri pertamanya nggak punya anak, istri keduanya malah punya anak. Dan kemudian terjadi lama-kelamaan istri pertama punya anak, dan suaminya meninggal. Ya secara hukum yang dapat warisan siapa? Istri pertama, kan ini nggak punya suratnya kan? Akhirnya sampai di istri kedua ini ngurus sampai ke pengadilan, sampai ketua BPK turun tangan. Akhirnya caranya bagaimana? Caranya waktu pernikahan siri itu ada saksinya, ada. Semua saksinya dihadirkan. Lalu membuat surat bahwa benar telah terjadi pernikahan tanggal sekian antara fulan dengan fulan. Dan dibuat seperti itu. Baru kemudian istri keduanya berhak mendapatkan uang. Makanya ibu-ibu jangan mau dimadu tanpa surat resmi, ya. Dan kalau pakai surat resmi kayaknya hampir nggak mungkin juga ya Pak ya. Harus dapat tanda tangan istri pertama. Mungkin nggak Pak? Kalau bisa dilemparin golok. Ya. Aspal asli dan palsu itu nggak boleh, haram.
sesuatu yang melanggar aturan haram. Ya, asli tapi palsu. Ya kalau dibawa ke mahkamah juga tetap nggak kuat kan, terbukti bahwa itu palsu karena pencatatannya. Jangan yang asli-asli aja. Beli handphone aja pakai yang original. Nggak mau yang aspal ya. Iya silakan. Tadi kan Mas bilang kan akhirnya dibuat tuh ya. Iya. Nikahnya tuh Saksi. saksi. Iya. Nah kan padahal kan kalau untuk nikah kedua harus ada persetujuan pertama, tapi sah itu suratnya. Tetap sah. Karena ketika dia turun mahkamah dan hukmul qadhi yaqbaul khilaf. Ketetapan penguasa pengadilan itu menghapuskan segala perselisihan. Kalau pengadilan turun tangan, bikinkan surat ininya, maka selesai sudah. Nggak perlu syarat-syarat yang lain. Itu sekarang baru berlakunya Neng, Bu, ya. Zaman PP nomor berapa sih? Kalau yang dulu PP nomor berapa tuh ya? Dibuat tuh sebenarnya dulunya nggak ada. Nah harus izin pertama. Sekarang itu belum lama itu dibuat. Harus tanda tangan istiqlal. Ya. Peraturan baru jadi bid'ah. Bid'ah dan mereka. Ada lagi nggak? Silakan. Kalau istri sudah bercerai, Iya. terus nikah lagi, istri yang bercerai kan masih dapat harta tidak? Ya kalau cerai sudah otomatis ya dapat hak. Tapi anaknya bawaan dari suami pertama dapat. Anaknya dapat. Kalau punya anak. Ya silakan. Ya nggak apa-apa kalau. Iya nggak apa-apa. Ya siap, yang mau nanya tadi yang belakang tuh siapa tuh? Iya silakan. Waalaikumsalam. Jadi gini Ustaz, ada suami istri, Ya. nikah sudah sampai tua, Iya sampai tua. sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah. Kemudian si suami ini nikah lagi. Nikah lagi. Tapi dia atas pengakuan dari istri yang mana? Iya. Kemudian akhirnya kan cerai. Cerai sama yang mana? Sama yang kedua kan dari cerai. Oh cerai. Tapi meninggalkan anak dua laki-laki. Oh punya anak. Nah kemudian anaknya alhamdulillah sebagai istri pertama mau dia diasuh dan tinggal gitu. Dirawat dia ya. Kemudian si ibu ini banyak seperti ini kan karena memang dari pertama nikah sudah mencari uang barang-barang. Iya. Dan dari pertama nikah memang tidak bawa apa-apa. Iya. Dan memang membantu rumah tangga dan rumah Berdua. Kemudian si ibu ini tanya bisa nggak anak dari istri yang kedua ini untuk tidak dapat bagian rumah? Mari. Gitu. Karena memang tidak ada perjanjian siapa dan siapa. Tapi memang rumah itu terbangun dari hasil kerja berdua. Pertanyaannya meninggal siapa? Nama dia meninggal. Oh. Ya maksudnya si ibu ini. Kalau. Si ibu ini bertanya, ibu ini berpikiran kalau rumah ini itu karena memang terbangun dari Bersama-sama. Saya tanya kalau yang meninggal siapa? Bapak. Suaminya. Gitu ya. Baik, karena bagiannya bersama-sama, ya kan? Bersama-sama berarti ada nggak jatah dari suami? Ada ya? Ada. Nah, ketika suami meninggal, jatah bagian suami itulah yang diberikan. Bukan jatah keseluruhan. Pembagiannya gimana Ustaz? Soalnya kan nggak ada tertulis nih. Misalkan itu rumah atau misalkan evakuasi misalkan bentuk uang gitu ya. Ada apa bagiannya 50-50 atau gimana? Diperkirakan dengan dugaan yang kuat. Kalau tidak bisa juga baru boleh dibuat 50-50. Diduga kuat dulu. Ternyata suaminya yang bekerja, istrinya enggak. Ya berarti mungkin 60-40. Oh enggak, ternyata istrinya jadi guru, suami di rumah 70-30. Nah, diduga dengan kuat saja. Insya Allah dihalalkan. Kalau misalkan untuk menghindarkan perselisihan nanti seperti itu, asal nggak kita usulkan mending dibuat hibah aja. Buat si anak laki-laki tadi Jadi untuk semua anak tidak dihibahkan saja. sampai habis hartanya. Iya. Jawabannya boleh, tapi yang menghibahkan siapa? Suaminya. Iya.
Kalau suami tidak menghibahkan kepada anaknya dari istri yang kedua, dia berdosa karena berbuat zalim. Makanya dia tetap harus berbuat adil walaupun dia cuma anak bawaan dari istri sirinya, gitu ya. Misalkan dia memisahkan tapi dari harta lain selain rumah. Boleh, 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 ya boleh. Tapi jangan buru-buru hibahkan ya, karena yang afdolnya tetap hukum waris. Ya takutnya kita berbuat tidak adil dengan hibah yang kita miliki. Nah, ini ada pertanyaan dulu ya, kita jawab dulu ini. Istri punya warisan dari orang tua. Setelah menikah, warisan itu dijual, dibelikan lagi rumah. Dia dapat warisan dari orang tua ya. Setelah menikah, warisan itu dijual, dibelikan lagi rumah, tapi uang sudah tercampur dengan uang suami. Jadi bagaimana hukum harta istri dan saat suami memberi warisan ibu atas rumah tersebut? Yaitu ini kasus sama dengan yang tadi. Ya, ketika beli rumah itu harus diperkirakan dengan kuat, dengan dugaan kuat, bagian istri berapa, bagian suami berapa. Bisa juga begini, mungkin suaminya masih hidup, suaminya suruh merelakan aja harta itu dianggap milik istri, bisa, karena sayang kan. Kayak saya punya teman beli rumah baru nikah, sejak rumah itu dibeli langsung atas nama istrinya. Maka saya tanya, emang rumah itu mau antum kasih semua? Iya. Oh benar, sudah jelas. Rumah itu milik istri. Walaupun yang bayar suami. Bisa lah, mau masih hidup di resain aja suaminya. Mas, nggak buat saya aja lah mas. Boleh, nggak apa-apa boleh. Ya, asal suaminya ridho ya. Asal suaminya ridho. Kalau istri minta dikembalikan warisan ortunya, hitungan seperti apa biar tidak tercampur harta suami? Dulu tahun 2005 dijual 40 juta, sekarang harga tanah sekian. Tentu berbeda harganya. Nah kalau ingin diambil kembali padahal sudah ada kesepakatan, ini yang disebut dengan menjilat ludah. Ya, sudah ada kesepakatan untuk beli rumah, kenapa mau diambil lagi? Kalau diambil lagi ya tinggal dihitung saja, ditaksir saja. Dulu waktu awal kira-kira berapa persen sumbangsi istrinya? 40%. Oke, 40%. Nah, baru kemudian rumah yang sudah jadi sekarang dengan harga yang sekarang ditaksir oleh penaksir profesional. Ada orang yang kerjanya menaksir jumlah harta kita. Nah, setelah ditaksir ketahuan kan jumlahnya berapa? Baru kemudian minta jatah ke suami. Nih, setelah ditaksir jatahnya ternyata harga rumah ini sekian dan bagian saya diketahui misalnya 30%. Tinggal 30% dari sekian. Begitu caranya. Sekarang sudah canggih Bu, ada penaksir profesional. Dia kerja bertugasnya menilai aset kita berapa nilai. Jadi nanti kita bisa dapat tahu bagian kita itu berapa. Yang paling awal itu tadi kerja patungan nih sama suami bikin usaha. Ya, itu kalau bisa jelas bagi hasilnya bagaimana, modalnya bagaimana, begitu ya. Kalau mau didodoin semua nggak apa-apa. Ya nanti di akhir perhitungan jangan nuntut, kalau jadi didodoin kok nuntut. Nggak boleh. Yang sudah ridhonya mas ini kalau buat bikin warung gitu kan, ini sebagai apa ini? Ya, pinjaman bukan undang udah buat mas aja kalau ini ya udah buat gitu. Berarti tidak ada bagian dari istri kan? Nggak boleh lagi menunggu. Ya. Jadi kalau harta mah nggak kenal saudara. Jadi harus dari awal ditentukan bagian masing. Silakan yang lain silakan. Bapak barangkali ada? Aja pertanyaan. Tadi oke siap. Tadi ada tiga ya, ada tempat yang bertanya. Tadi pertama, kemudian dua, tiga tempat. Ya silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri ini ya, pernikahan pertama dia punya anak perempuan 2. Iya. Nah, terus setelah itu kan bercerai tuh. Iya. Ibunya nikah lagi. Suaminya kemana? Suaminya bukan ceritain. Suaminya cerai. Nah, cerai. Nah, istrinya itu kan nikah lagi. Nikah lagi. Nikah siri. Nikah siri. Nah, terus punya anak laki-laki. Iya. Nah, terus ibu ini punya harta. Iya. Nah, dan suaminya ini udah meninggal. Nah, itu lagi warisan seperti apa? Suami yang meninggal suami pertama, suami kedua. Keduanya. Belum meninggal. Ah, dia punya harta ya.
Baik, kalau dia suaminya meninggal, berarti harta milik suami ya? Hartanya harta ibu. Atas ibu tadi? Harta ibu. Ibunya belum meninggal? Belum. Nah, jangan dibagiin, orang belum meninggal. Mau disangka meninggal. Pembagiannya seperti apa? Kalau dia meninggal, maka yang dapat ya anaknya dia saja, baik dari suami pertama ataupun suami yang baru. Dibagikan itu. Baik. Berapa orang perempuan laki-laki? Perempuannya dua. Dua. Laki-laki satu. Laki-laki satu. Suaminya masih hidup nggak anggapnya? Suami keduanya? Keduanya nggak ada. Suami kedua udah nggak ada. Nggak ada. Baik, si ibu punya orang tua nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada juga. Laki-laki satu, perempuan dua. Baik. Kalau komposisinya perhatikan nih ilmu nih ya. Laki-laki satu, perempuan dua, maka laki-laki dihitung dua. Tinggal satu tinggal dua berapa? Dua. Dua tambah dua, perempuan satu kan? 4. Jadi hartanya dibagi 4. Kalau hartanya 400 juta, 200 juta buat anak laki-laki, 100 buat anak perempuan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dibagi 4. Nah sekarang kalau laki-lakinya 3, perempuannya 4, berarti 3 kali 2 jadi 6, 6 tambah 4 jadi 10, harga dibagi 10. Jadi sekarang itu begitu. Yang penting laki-laki 2, perempuan dapat 1. Siapa tuh punya? Ya. Yang lain ya. Nah ini punya dede. Turuannya. Lagi dulu. Ya, Pak Ustaz, boleh. Ini punya ya. Ada tadi pertanyaan. Punya dikit. Jadi Ustaz, saya punya tuh. Punya. Dia punya orang tua Mana sih? meninggalkan anaknya 4 orang, 3 perempuan, 1 laki-laki. Eta. Satu orang ini perempuan ini meninggal dunia dan dia mempunyai anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, si bapaknya dia ini bapak anak ini Pak, itu sudah meninggal dunia ibu dan bapaknya, dan bapaknya mempunyai tanah sebesar 1.200 meter. Iya. Nah, ini yang jadi polemik dari mereka semua berempat. Ini ialah anak dari salah satu yang meninggal dunia ini. Bagaimana? Bagaimana pembagian cara apa mereka dua ini dapat karena Linda. berdasarkan yang laki-laki anak kakaknya adik termasuk adiknya yang meninggal dunia, anaknya ini tidak, anak almarhumah ini tidak berhak. Itu bagaimana menurut Ustaz? Ya. Ini pertanyaan bagus. Ada anak 4, ini berapa? Laki-laki 1, 3 perempuan. 3 perempuan. Lalu bapaknya meninggal. Ya. Yang meninggal duluan mana nih? Bapaknya atau perempuan anak perempuan nih? Anaknya dua yang meninggal. Yang meninggal perempuan duluan? Iya. Oh. Akhirnya perempuan duluan baru bapaknya. Baru bapaknya. Tapi bapaknya sempat bicara sama anak yang nomor 2. Iya, bahwa nanti kalau dia Iya. bapaknya wafat, harta itu tanah itu silakan mau bagi, tapi kalau pengen dijual, bagikan jangan lupa dengan cucu saya yang 2 orang ini. Tapi menurut yang ini nggak tahu yang lakinya, bahwa ini nggak berhak. Iya. Nanti ya. Itu yang jadi pertanyaan dari istri.